Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah dirahmati dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa kembali tentunya dalam dakwah keliling TVRI edisi peranan ibu rumah tangga menurut syariat Islam. Dan saat ini kita sedang berada di masjid atau di musola Asy-Syari'us Sholihin. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sudah disebutkan tadi, dan akan ada Ustadz juga, Al-Ustadz yang akan menjawab dan juga memberikan tabligh ataupun ilmu kepada kita semua hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat, taufik dan hidayahnya kita hari ini masih bisa berkumpul bersilaturahmi untuk menimba ilmu bersama, tentunya dalam majelis yang insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk seluruh majelis taklim dan juga pemirsa yang ada di rumah, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita sempurnakan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Al-Ustazah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم
ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh pembina Majelis Ta'lim As-Sholihin kepada Bapak Haji Cikmat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita manjatkan rasa puja, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini sama-sama ibu bapak yang kami muliakan dapat berkumpul dan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka yaitu mendengarkan tausiah, yaitu dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada bunda-bunda yang cantik-cantik, yang menawan bajunya, jilbabnya, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian cerah-cerah semua ya pada siang hari ini. Untuk itu kami ucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang kami hormati, wabil khusus Majelis Ta'lim As-Sholihin sebagai tuan rumah yang menyediakan tempat dan fasilitas, kami selaku pembinanya yang pada siang hari ini sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada bunda-bunda sebagai tuan rumah dari Majelis Ta'lim As-Sholihin. Itu saja ibu sekalian yang dapat kami sampaikan sebagai info bahwa mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut terus sehingga sukses acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas kata sambutannya dan baik kalau gitu ibu-ibu sekalian, rombongan Majelis Ta'lim dan juga pemirsa dakwah keliling TVRI yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini kita buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa, semangat semua yang hadir hari ini dari beragam majelis taklim. Oh ini banyak sekali yang hadir. Kita akan dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع أعماله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله العظيم وصدق Rasulul Karim. Yang kami hormati
selaku sahibul hajat tuan rumah pada sore hari ini, yaitu Majelis Ta'lim Pengajian As-Solihin yang dibina oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Cikmat SH. Alhamdulillah tetap eksis sampai dengan hari ini, luar biasa. Alhamdulillah yang di luar juga berseri-seri dengan ada jilbab hijau, jilbab merah, jilbab kuning, jilbab putih dan jilbab-jilbab yang lain, dan bajunya juga aku yakin alhamdulillah luar biasa, bagus-bagus. Tengah hari makannya pindang pakai lalap-lalap nanas. Alangkah bagus baju ibu-ibu pengajian, aku yakin ini belum lunas. Bapak Ibu saudara hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahir Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga pada saat yang berbahagia ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat hadir bermuajahah dalam langkah tulabul ilmi, pengajian pada siang hari ini. Pak, Bu, alhamdulillah, insya-Allah pertemuan kita pada hari ini akan dimuliakan, akan berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, sesuai tema pada hari ini, peranan ibu rumah tangga menurut syariat Islam. Ibu yang disorot adalah ibu dalam rumah tangga. Bapak Ibu saudara hadirin, sebelum saya ke sana, bahwasanya tujuan kehadiran kita di sini digolongkan dalam 3 hal kehidupan kita di dunia ini, ke dalam 4 hal. Yang pertama, ada golongan manusia itu yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang pertama. Yang kedua, ada golongan atau kelompok manusia itu yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang ketiga, ada kelompok manusia itu yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, dan yang keempat, ada golongan manusia itu yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ini yang pertama. Golongan yang pertama adalah golongan manusia yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang pertama ini adalah golongan manusia yang sengsara kehidupannya di dunia, tetapi kelak akan berbahagia di akhirat. Ini golongan yang pertama. Di dunia iko saro, hidup tak cara orang, tapi ternyata bahagia di akhirat. Saqiyun hanya di dunia, tetapi akan menjadi sa'idun, berbahagia di akhirat. Golongan yang bagaimana ini? Ini adalah golongan orang-orang yang hidup dunianya biasa-biasa saja, tetapi lantaran ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya rajin kepada Allah, maka Allah akan memuliakan ia kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, kita teruskan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik Ustaz, tadi sudah disampaikan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, dan yang keempat nanti akan kita lanjutkan. Tetapi dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa. Masih semangat gak ibu-ibu? Yang di dalam masih semangat? Iyalah adem di dalam, masa ada semangat? Masih Bu ya? Masih. Tadi disampaikan di segmen awal oleh Ustadz bahwa tujuan kita atau hakikatnya kita sebagai manusia diturunkan di muka bumi itu ada 4 Ustadz ya. Nah itu ada tipe-tipenya lagi, nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz. Untuk itu kami persilahkan. Baik Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, ini adalah golongan yang pertama, adalah golongan yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, sengsara di dunia tetapi berbahagia di akhirat. Lalu yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan manusia yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah.
Golongan yang kedua adalah golongan manusia yang di dunianya berbahagia tetapi sengsara kelak di akhirat nanti. Ini golongan yang kedua. Di dunia ini lemah Pak Bu, segalanya ada, apa yang dia kepengen ada, ngapo duitnya banyak. Ini di dunia, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebahagiaan kepadanya kelak di yaumil qiyamah. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah golongan manusia yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Golongan manusia yang sengsara di dunianya dan sengsara pula kelak di akhirat nanti. Siapa ini Bapak dan Ibu? Golongan yang ketiga ini adalah golongan manusia yang di dunianya sengsara tetapi di akhirat juga sengsara. Di dunianya saro Pak, buntu. Uji bahasa orang kami, ya Allah, hidupnya ikut tak cara orang. Ngapo buntu Pak? Tetapi enggan beribadah kepada Allah, awak buntu, awak saro, sombong dengan Allah. Buntu sombong, buntu sombong. Ya Allah, selangkan tak buntu, sombong lagi wong dak penuju, apalagi buntu sombong. Ini golongan yang kedua, golongan manusia yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia dan kelak akan sengsara di akhirat. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, golongan yang keempat adalah golongan yang paling lemah, yaitu golongan manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan manusia yang berbahagia di dunia karena kecukupan masalah dunianya, tetapi lantaran ibadahnya baik kepada Allah, maka akan menjadi orang-orang yang berbahagia kelak di yaumil qiyamah, dibahagiakan lantaran ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, golongan yang pertama, golongan yang kedua, golongan yang ketiga, dan golongan yang keempat, ibu-ibu peleg yang mano. Yang nomor 4, man lemak galak galo. Golongan yang keempat yaitu golongan manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Lalu pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau kami kepengen golongan yang keempat ini, mak manonian caronyo agar kami dapat golongan yang keempat ini? Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, tema kita pas pada hari ini, peranan ibu rumah tangga menurut syariat Islam. Ketika ibu-ibu pengen di dunianya lemak, pengen di akhiratnya kagak lemak, nih jaga peranannya dalam rumah tangga menurut syariat Islam. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, di dunia ini ketika saya ingin taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, lalu saya maunya taat kepada siapa?" Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu yang kedua, ya Rasulullah, siapa? Ibumu. Yang ketiga, ya Rasulullah, siapa? Ibumu. Lalu yang keempat, siapa ya Rasulullah? Baru ayahmu, bapakmu. 3 kali ibu, 1 kali ayah. Ibunya 3 kali, ayahnya 1. Ibumu, ibumu berapa kali itu? 3. Yang keempat baru ayahmu. Berarti ibunya berapa kali? 3. Ayahnya berapa kali? 1. Berarti 1 ayah, 3 ibu. Betul? Tidak nih, tidak konsisten kamu ini. 3 kali ibu, 1 kali ayah. Mengapa? Karena Allah memuliakan seorang ibu. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, Allah sangat memuliakan nih ibu. Ketika seorang ibu mampu menjaga peranannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong, al-madrasatun ula, pendidikan yang pertama dalam keluarga itu terhadap anak itu adanya di dalam lingkungan keluarga. Bu, ibu-ibu ini luar biasa, Bu. Ngapo Allah ngangkat derajat seorang ibu?
Dibandingkan dengan seorang ayah ini 3 kali. Woi, bahagia nian ibu-ibu ini. Derajatnya 3 kali dibandingkan bapak. Uma, uba. Yang terakhir, yang keempat baru bak ini, Pak Haji. Kita nih yang keempat. Ibumu, mengapa? Karena menurut kaidah usul fikih bapak dan ibu, mengapa Allah mengangkat derajat seorang ibu 3 tingkat dibandingkan dengan seorang ayah? Karena ada 3 hal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu, tetapi tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Yang pertama apa? Mengandung. Pak Haji, bapak-bapak ini tidak pacak ngandung, Pak. Yang bisa mengandung ini cuman ibu-ibu, bapak-bapak ini tidak pacak ngandung. Bapak ini cuman pacak muatnya baik. Pan muatnya lada, sudah siko nak 2, sudah 2 nak 3. Tak tahu nian penderitaan ibu-ibu, Bu ya. Ngandung ya Allah, kalau normalnya berapa? 9 bulan 10 hari ngandung ini, Pak. Kalau normalnya 9 bulan 10 hari, sebulan belum terasa, 2 bulan belum terasa, 3 bulan belum terasa, 4 bulan awas, hati-hati Mas Warna, lah mulai terasa. Ngapo ada yang namanya ngidam. Ngidam ini kabar-kabarnya galak muntah. Nyium segala mambu muntah, mambu pindang muntah. Kadang-kadang mambu kopi muntah, mambu caluk bertambah muntah, mambu laki lagi muntah. Nyium mambu laki muntah. Lakinya balik begawi, marah dia, hei pelarilah kamu, aku nak muntah. Ngapa? Sebab sedang ngandung. Cuman sikok mambu yang dicium tak muntah, mambu duit. Man mambu duit sebanyak duit. Ibu-ibu ngandung Pak Haji yuk duit main ini ke? Cak idak be dia. Mengapa Pak Bu? Ini penderitaan ngandung. Dengar-dengar kabar 9 bulan 10 hari ngandung ini. Ini yang pertama, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu, tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Alasan yang pertama, mengapa Allah mengangkat derajat seorang ibu 3 tingkat dibandingkan dengan seorang ayah. Alasan Allah yang kedua, mengapa Allah mengangkat derajat seorang ibu dibandingkan dengan seorang ayah? Setelah mengandung, maka ada yang namanya melahirkan. Melahirkan ikolah tak pacak pulo, bapak-bapak. Bapak-bapak lah tak acak pulo melahirkan iko. Ngapa Ustaz tak pacak melahirkan? Karena tak pacak ngandung. Ngandungnya tak pacak, pasti melahirkannya tak pacak. Inilah saro pulo, Pak. Yang namanya ngandung inilah saro, yang melahirkan inilah saro pulo. Telolong-lolong singonyo melahirkan iko. Telolong-lolong yang dilakukan, yang dialami oleh ibu-ibu. Ya Allah, mati Ustaz, mana ini tak lagi nak melahirkan. 2-3 bulan sudah itu ada pulo bakalnya. Ngapo? Ini perjuangan seorang ibu. Ini yang kedua, perjuangan seorang ibu luar biasa. Dan yang ketiga, perjuangan seorang ibu yang menyebabkan Allah mengangkat derajat seorang ibu 3 tingkat dibandingkan dengan seorang ayah adalah apa? Menyusui. Bapak-bapak Pak Haji lah tak baca pula menyusui. Bapak-bapak tak baca, kadang-kadang bapak-bapaknya ini meringam ibu lagi ada. Bapak-bapak ini. Jauh kalau malam hari, Ustaz, kami ni dah asi, kami ni make susu kaleng, make susu formula. Susu formula itu nak dibuat, masukkan di dot, lalu kemudian kuncang banyu panas, siram lagi banyu dingin, baru masukkan ke mulut budak. Tengah dahulu, bapaknya yang bangun, apa ke bapaknya yang buat susu? Tidak. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bangunkan maknya, ngomong, bangun anak kau, bangun nak. Anak kau nak nyusu, ya Allah, pecah bukan anak dia. Ini yang dilakukan oleh seorang ayah. Justru itu Bapak Ibu Saudara hadirin, benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah ini mengangkat derajat seorang ibu 3 tingkat dibandingkan dengan seorang ayah. Bapak Ibu Saudara hadirin jemaah rahimakumullah. Bahagialah jadi seorang ibu.
Jangan pernah menyesal jadi seorang ibu. Mengapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak peluang seorang ibu masuk surga dibandingkan dengan seorang ayah. Ibu itu banyak peluang masuk surga daripada seorang bapak. Makanya Bu, ketika ibu-ibu ini sudah mengalami 3 hal ini, maka ini pahalanya jihad fi sabilillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah. Ketika seorang ibu mengandung, setelah itu melahirkan, setelah itu menyusui, maka tugas seorang ibu sangatlah berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas seorang ibu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Selain itu, ibu ini adalah orang yang menentukan kualitas di dalam lingkungan rumah tangganya. Seorang ibu ini yang menentukan bagaimana kualitas ibadah keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah. Baik Ustadz, tadi sudah disampaikan bahwa peran ibu ini vital sekali berarti Ustadz ya. Betul, Cuman tadi kita sudah angkat-angkat ini para ibu-ibu lah senang galau Ustadz. Oh memang berarti pacak melawan laki berarti di rumah. Berarti tidak juga itu Ustadz ya. Iya. Nah bahwa ada juga yang mengatakan bahwa ridho suami adalah surga bagimu para istri sekalian. Nah berarti tidak pacak juga nenteng-nenteng lah disebut Rasulullah 3 kali. Oh berarti aku lebih tinggi. Jak kebaik laki aku di rumah. Berarti tidak cak itu konsepnya Ustadz. Betul. Nah nanti kita akan bahas sebagai seorang istri, tugas kita bukan hanya sebagai seorang ibu, namun juga sebagai istri. Bagaimana untuk menyeimbangkan keduanya nanti akan kita bahas tetap di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, masih semangat Bu ya? Masih kalau begitu. Tadi sudah di segmen sebelumnya kita angkat derajat para istri-istri dan para ibu-ibu ini Ustadz. Tadi sudah disampaikan bahwa mulia sekali, mulia sekali. Tapi jangan lupa tugasnya sebagai seorang ibu dan juga di rumah sebagai istri. Nah ini yang kadang bertentangan Ustadz. Karena 2 tokoh besar di dalam satu rumah Ustadz. 2 kepala, 2 emosi, 2 ego. Bagaimana seharusnya seorang istri bersikap menjadi seorang istri yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Bagaimana untuk tuntunannya dari Rasulullah. Mari kita dengarkan tausiahnya dari Al-Ustadz kami. Persilahkan. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Allah mempunyai alasan tertentu sehingga Allah mengangkat derajat seorang ibu 3 tingkat dibandingkan dengan seorang ayah. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah. Bu, Ibu, setelah Allah mengangkat derajat seorang ibu 3 tingkat dibandingkan dengan seorang ayah, dikatakan bahwasanya yang menentukan bagaimana perjalanan rumah tangga itu salah satunya adalah peranan seorang ibu. Ibu juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, Bu, jangan sampaikan ini kepada ibu-ibu yang tidak hadir pada hari ini. Survei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka ketika proses Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ternyata banyak ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya mengapa ibu itu banyak di sana daripada di sebelahnya. Salah satu penyebabnya adalah ibu-ibu tidak taat kepada suaminya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong, ciri seorang ibu yang baik, yang ingin masuk surga dari pintu yang mana saja, ciri yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang ibu adalah ta'at zaujaha, taat kepada suaminya.
Peranan ibu dalam rumah tangga ini penting, Bu. Tapi mohon maaf, walaupun gajinya besar ibu-ibu, jilbab tampangnya, keluarganya lebih bermartabat ibu-ibu, hartanya, duitnya lebih banyak ibu-ibu, kayanya lebih kaya ibu-ibu, tapi di hadapan Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayah, bapak, suami adalah pemimpin bagi kaum ibu-ibu. Jadi Bu, walaupun Allah memuliakan, ada hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Apa itu? Salah satunya adalah ata'an zaujaha, taat kepada suaminya. Bu, dengan laki nak baik-baik, menibu-ibu galak marah-marah, laki tak tahan. Jangankan bapak, jangankan laki, menibu dak marah-marah gawenya. Jangankan laki, jin berlari. Ngapa? Tak tahan nyingok ibini, apalagi zaman sekarang, Bu. Jangan galak ngulokkan anak. Ngapa ngulokkan anak? Dikatakan, apalagi zaman media sekarang ini luar biasa. Jangan sampai Facebook, Bu. Ada yang tak katik Facebook. Ada galau Ustaz, tak katik yang tak katik Facebook. Ada dah yang tak katik WA, ada galau. Jangan sampai yang namanya media-media ini melupakan tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Lupa bermasak oleh main Facebook tadi. Laki balik, ya Allah, jingok kenceng. Tahu kenceng? Jingok magic jar man Mbak Iko hari. Menjaman dulu kiai panci untuk bermasak. Menjaman Mbak Iko hari tak lagi saro ibu-ibu Iko bermasak. Apa? Ada namanya apa? Magic jar. Magicom lain Magicom magic jar. Tapi kadang-kadang oleh dunia, mohon maaf, lupa kewajiban itu kepada suami, lupa kepada keluarganya. Ustaz, waya-waya masak nasi lah banyak jualannya. Bu, bukannya masalah itu. Ini akan jadi ladang amal bagi ibu-ibu sekalian. Ibu tak bermasak juga, laki tak ada, tak makan. Tapi apa Pak Bu? Ini adalah ladang amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena urusan dunia ibu-ibu melupakan tanggung jawabnya kepada keluarganya. Ini apalagi ngenyuk contoh dengan anak, Bu. Karena ibu-ibu ini paling banyak waktunya di rumah bergaul dengan anak-anaknya. Jangan ngajari anak media sosial Facebook. Ini ada Ustadz yang 3 kali sudah hari ini update status di Facebook. Bu, silakan ibu-ibu melakukan urusan pribadi ibu-ibu. Tetapi yang paling penting, jangan lupakan tugas ibu-ibu. Yang pertama apa? Ati'ullah wa ti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin bagi seorang istri itu adalah suaminya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang baik itu adalah ata'an zaujaha. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada suaminya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua termasuk ke dalam golongan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Amin, Amin. Ya Rabbal alamin. Ustaz, tolong diulangi sekali lagi Ustaz. Istri yang baik itu istri yang Ata'at zaujaha. Lemah nih dengarnya, Bu. Ini ada pesan tersendiri. Ada pesan tersendiri. Kayaknya Ustaz. unak-unak di hati. Titipan. Baik Ustaz. Luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum itu kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan, boleh ditanyakan. Atau mungkin ada pertanyaan yang sudah disiapkan dari rumah, silahkan angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rita Pauzia, wakil dari Talang Jambe Majelis Taklim Darul Musinin, ingin menanyakan Ustadz, yang mana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah kiat-kiat kita supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dengan keadaan perekonomian negara kita yang sangat sulit di zaman ini, sehingga kita bisa masuk di dalam golongan manusia yang keempat tadi.
Atas penjelasan dari Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ibu yang bertanya. Dalam kondisi yang saat ini, apa yang harus kita lakukan atau apa kiat-kiat kita agar kita menjadi orang yang bahagia? Bukan hanya menjadi orang yang bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat. Bapak Ibu Saudara hadirin jemaah rahimakumullah. Yang namanya kebahagiaan ini adalah hal yang wajib untuk kita raih, Pak Bu. Karena kebahagiaan di dunia ini adalah merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Lalu pertanyaannya bagaimana Ustadz agar kita mampu bersyukur dengan segala yang kita terima di zaman saat ini? Ada sebuah ungkapan bahwasanya bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang akan membuat kita bahagia. Justru itu ibu-ibu sekalian, ketika kita bersyukur maka yakinlah kita akan menjadi orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bahwa memang cara bersyukur ini saro, Pak. Nak nimbulkan rasa bersyukur ini susah. Makanya Bapak Ibu, ya ini manusiawi. Yang namanya manusia ini Pak, kadang-kadang ya itulah banyak, kurang, dikit, cukup. Itulah kita manusia. Justru itu bagaimana kita bersyukur. Lalu hal yang harus kita lakukan, kita menyadari yang pertama bahwa dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang namanya titipan, apapun yang kita punya nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Jadi yang kita punya ini Bu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kami sampaikan, jangan sampai kita cinta dunia saja, tetapi harus menyeimbangkan urusan-urusan akhirat. Kalau ternyata kehidupan dunia kita saat ini masih susah, maka melihatlah ke bawah untuk urusan dunia. Kalau aku ini hari ini saro, kalau kita nunduk ke bawah, ternyata lebih banyak uang yang susah dari kita. Ketika itulah maka akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, urusan akhirat, maka melihatlah ke atas. Mengapa banyak orang yang bagus atau lebih bagus ibadahnya daripada saya? Ketika kita melihat orang beribadah, orang yang kita lihat lebih baik, lebih bagus ibadahnya kepada Allah, maka kita selalu merasa kurang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita lakukan, insya Allah akan timbul rasa syukur di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan juga semoga Bu Rita dan seluruh ibu-ibu yang memiliki pertanyaan yang sama dapat mencerna apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi. Pertanyaan kedua, silakan Ibu angkat tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratmi dari pengajian Al-Hikmah. Di sini peranan ibu rumah tangga menurut syariat Islam. Apakah menurut saya sendiri Ustadz, saya sudah mengajari anak-anak dengan mengaji, dengan seluruh apa yang saya bisa, tapi di luar sana anak-anak dengan lingkungan yang besar, bagaimana? Menurut saya sudah bagus Ustadz ya, tapi di luar dia mengatakan, Ma lingkungan lebih besar Ma, memang menurut dia dengan saya di rumah menurut, tapi di luar dia ya menurut kawan-kawannya. Bagaimana itu Ustadz untuk menyampaikan kepada anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Suratmi ya. Suratmi, kita orang tua rasa-rasanya sudah memberikan pendidikan yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Tapi pada kenyataannya anak-anak kita masih menyimpang dari ajaran-ajaran, terutama ajaran agama. Lalu karena pengaruh dari luar yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam, Pak Bu. Bahwasanya benar ketika anak kita lahir diajarkan oleh Islam, azankan di telinga kanannya, maka ikomatkan di telinga kirinya. Filosofinya apa? Agar apa yang didengar pertama kali oleh anak-anak kita adalah mentauhidkan Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Tidak ada orang tua yang tidak senang ketika anaknya menjadi anak yang taat, dan tidak ada
orang tua yang bahagia ketika anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang harus kita lakukan pertama kali kepada anak-anak kita adalah membentengi anak-anak kita dengan agama. Ini yang pertama yang kita lakukan. Makanya itu Bapak Ibu Saudara hadirin, ajari anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang kenal dengan agama. Memang kita khawatir perkembangan zaman saat ini Pak Bu. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya mohon maaf, tugas kita sebagai orang tua zaman sekarang akan jauh lebih berat daripada orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman dulu Pak Bu, zaman kita kecil tidak ada yang namanya HP Android. Lalu kemudian Pak Bu, jam 9 kita harus tidur semuanya. Mengapa? Tidak enak nonton TV di atas jam 9. Ada dunia dalam berita. Tidak suka kita. Anak-anak kita zaman itu Pak Bu main di luar. Sore hari langsung pulang, bajunya kotor, kita cuci, kita ajak sholat, nenger masih. Tapi zaman sekarang, mohon maaf, pengaruh dunia modern lebih besar. Modernisasi, westernisasi, pengaruhnya luar biasa terhadap anak-anak kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, bentengi anak-anak kita dengan agama. Ajari anak-anak kita sholat. Pak Bu, mengapa ini saya sampaikan? Karena Allah menyatakan, apa kata Allah? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kerjakan sholat, karena sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika ada orang yang sholat tapi masih bermaksiat kepada Allah, berarti solatnya yang belum benar. Makanya tanamkan ini kepada anak-anak kita. Ajari yang pertama dia ngaji. Ngaji Pak Bu, ngaji zaman sekarang sudah enak Pak Bu. Kalau kita tak pandai mengajari anak-anak kita ngaji, maka sampaikan, titipkan anak-anak kita ke TKTPA dan lain sebagainya. Yang paling penting, yang pertama yang harus kita lakukan, perkenalkan anak-anak kita dengan nilai-nilai agama. Dan kata Rasulullah, pepatah Arab mengatakan, ma fi abba fi abna. Itu yang apa yang dikerjakan oleh orang tua, maka itulah yang akan dikerjakan oleh anak-anak kita. Maka yang harus kita lakukan selain mengajarkan anak-anak kita ibadah sejak dini kepada Allah, maka berikan contoh tauladan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara hadirin sekalian, ketika kita merasa melakukan yang terbaik terhadap anak-anak kita, namun masih anak-anak kita menyimpang dari ajaran agama, sesungguhnya ini adalah benar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ujian yang tidak bisa dilampaui oleh umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang baik dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Bukan hanya konteks hablum minallah, tetapi konteks hablum minan nasnya, sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Amin. Semoga yang menjadi ketakutan Bu Suratmi dan banyak orang tua di luar sana Ustadz dapat tercerahkan dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa benteng yang utama adalah benteng agama. Namun ketika sudah disampaikan semua, ketika sudah pengajaran sudah disampaikan dengan baik, masih juga menyimpang, memang benar cobaan Allah, dan memang tetap kita doakan semoga tetap menjalani kehidupan dengan baik. Oke, pertanyaan yang terakhir boleh, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau tanya sehubungan dengan tema kita. Ya, kira-kira apa tugas kami sebagai wanita, terutama sebagai istri, supaya kami menjadi istri yang soleha, sehingga kami mendapat kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan kira-kira apa batasan ketaatan kami kepada suami, batasan-batasannya apa kira-kira, sehingga kami menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Fatanah tadi terkait pertanyaan peranan sebagai istri yang akan ujungnya menghantarkan kita ke dalam kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Namun ada yang perlu digarisbawahi juga, batas ketaatan seperti apa yang tidak boleh dilampaui oleh seorang istri supaya tidak menyimpang dengan ajaran Islam. Kami persilakan Ustadz. Baik, apa yang tadi ditanyakan oleh Ibu Fatona, bahwasanya yang pertama bagaimana konteks kita taat kepada
kita menjadi orang yang taat, lalu kemudian taat kepada suami dan batasannya seperti apa agar kita menjadi wanita yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Baik Ibu, hal yang harus kita lakukan sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang pertama, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang konteksnya adalah ibadah kepada Allah, baik itu ibadah mahdha maupun ibadah ghairu mahdha. Artinya baik ibadah yang langsung kepada Allah maupun kepada sesama umat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ati'ullah, yang kedua adalah wati'ur rasul, yaitu taat kepada Rasulullah, segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga wa ulil amri minkum, salah satunya adalah taat kepada pemimpin. Dan ketika kita menjadi seorang istri, maka pemimpin bagi keluarga kita adalah seorang istri itu adalah suaminya. Istri yang baik bagi suaminya, benar kata Rasulullah, ata'at zaujaha. Lalu bagaimana batasannya? Istri yang wajib taat kepada suaminya yaitu kepada suami yang taat. Kalau suaminya tidak taat, Pak Bu, artinya suaminya menyuruh kepada hal-hal yang tidak baik, tidak mesti dipatuhi. Makanya konteksnya adalah agama. Baik, terima kasih Ustadz telah menyampaikan jawabannya, dan juga jawaban terakhir dari Ustadz dapat menjadi kesimpulan juga untuk acara kita hari ini terkait tema kita, peranan ibu rumah tangga menurut syariat Islam. Mohon maaf untuk seluruh majelis taklim yang belum sempat menanyakan pertanyaannya. Kita akan berjumpa kembali di dakwah keliling TVRI, tentunya di masjid yang lain yang akan datang akan kami sambangi, masjid-masjid daerah ibu-ibu semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dari majelis taklim As-Solihin dan juga kepada ketua yang sudah hadir, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa dakwah keliling TVRI yang setia menyaksikan dan menuntut ilmu setiap harinya bersama kami. Dan terkhusus kepada Ustadz, kami doakan semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mensyiarkan agama kepada khalayak masyarakat ramai. Untuk itu akhir kata saya Suwana Rahmat Putra, dan nanti acara akan kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz. Kalau begitu kita akan bertemu kembali dalam dakwah keliling sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, mari di penghujung acara kita pada sore hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخوال والعافات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أكثر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يسر ولا تعسر حاجاتنا يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، عليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Sallallahu alaihi wasallam